Mitch met expectations tonight to get a hat-trick on his debut as a 19-year-old in front of, I don't know, 20,000 people. I mean, that's... Pernahkah kalian berpikir, kenapa kemenangan 5-1 Timnas Indonesia atas Kamboja kemarin justru membuat rival sekota kita di ASEAN mendadak panik dan waspada tingkat tinggi? Skor telak itu ternyata cuma pemanasan. Di balik pesta gol tersebut, ada sebuah anomali taktik kelas Eropa yang baru saja diaktifkan oleh John Herdman. Sesuatu yang selama bertahun-tahun tidak pernah kita miliki di lini tengah dan depan. Kalau rival kita saja sudah mulai ketar-ketir membaca pola permainan baru ini, bagaimana nasib Vietnam di laga penentuan nanti? Kita akan bedah tuntas analisis mendalamnya di video ini. Awal yang sempurna bukan sekadar tentang 3 angka di papan klasemen, melainkan pesan intimidasi yang dikirimkan ke seluruh penjuru Asia Tenggara. Kemenangan telak 5-1 atas Kamboja pada laga perdana Grup A Piala AFF 2026 bukan lagi kemenangan yang diraih lewat keringat dingin atau sekadar semangat juang tanpa arah. Ini adalah sebuah demonstrasi kekuatan, sebuah pernyataan taktis bahwa Timnas Indonesia telah naik level. Di bawah arahan John Herdman, skuad Garuda menjelma menjadi entitas yang benar-benar berbeda, matang, terstruktur, dan mematikan. Jika ditarik garis ke belakang pada edisi-edisi sebelumnya, penyakit kronis Timnas Indonesia di turnamen regional selalu sama. Kebingungan saat menguasai bola ketika lawan menumpuk pemain di lini pertahanan. Garuda dulu sangat bergantung pada kecepatan individu sayap dan skema serangan balik cepat yang sangat menguras tenaga. Ketika lawan bermain low block, kreativitas sering kali macet. Namun, transformasi yang disaksikan publik di laga pembuka Piala AFF 2026 menghapus seluruh memori buruk tersebut. Aliran bola kini berjalan sangat lancar dari kaki ke kaki, transisi menyerang dieksekusi dalam hitungan detik, dan lini tengah tidak hanya berfungsi sebagai pemutus serangan, melainkan sebagai dirigen yang mengatur tempo secara absolut. Perubahan drastis ini tentu bukan buah dari kebetulan, melainkan hasil dari peningkatan kualitas materi pemain yang merata di setiap lini. Skuad yang diturunkan pada tahun 2026 diisi oleh mayoritas pemain berlevel grade A, baik yang menempa ilmu di kompetisi level atas Eropa maupun pilar-pilar terbaik yang mendominasi liga domestik. Akibatnya, Indonesia tidak lagi sekadar mendominasi penguasaan ball possession, melainkan mendominasi jalannya pertandingan lewat ketenangan visi, efektivitas operan, dan dominasi fisik yang membuat lawan kewalahan sejak menit pertama. Di jantung permainan inilah poros utama Garuda berdenyut, memperlihatkan kolaborasi lini tengah dan depan yang paling harmonis dalam 1 dekade terakhir. Kehadiran Tom Hye di lini sentral sekali lagi menjadi masterclass tersendiri. Berdiri sebagai metronom permainan, Hye menunjukkan ketenangan luar biasa yang menularkan kepercayaan diri ke seluruh rekan setimnya. Hampir tidak ada kepanikan ketika ia mendapatkan pressing ketat dari pemain Kamboja. Setiap sentuhan bola selalu memiliki visi yang jelas, menghubungkan lini belakang yang solid dengan lini serang yang agresif melalui umpan-umpan akurat berakurasi tinggi yang membelah lini pertahanan lawan. Kontribusi Hye tidak sekadar dicatat oleh mata penonton, melainkan divalidasi oleh statistik krusial di lapangan. Geliat permainannya mengingatkan para pengamat pada peran seorang deep-lying playmaker elit modern. 2 assist berkelas yang dikirimkan melalui eksekusi bola mati yang sangat presisi membuktikan bahwa situasi set piece kini menjadi senjata mematikan baru bagi Indonesia. Belum lagi ancaman konstan dari tembakan jarak jauh yang dilepaskannya, membuat lini pertahanan Kamboja tidak pernah bisa bermain nyaman atau naik terlalu tinggi. Hye adalah otak di balik setiap alur serangan berbahaya yang dibangun Garuda. Namun, sehebat apapun aliran bola dari lini tengah, sebuah mesin tempur tentu membutuhkan ujung tombak yang klinis untuk mengonversi setiap peluang menjadi gol. Disinilah nama Mitchell Baker mencuri seluruh panggung utama. Menjalani debut kompetitif berseragam merah putih, Baker langsung menorehkan tinta emas lewat catatan hat-trick yang sensasional. Gol-gol tersebut lahir bukan karena keberuntungan,
melainkan manifestasi dari insting tajam seorang targetman kelas dunia. Gol pertamanya lewat sundulan kepala memanfaatkan bola mati dari Haye memperlihatkan keunggulan duel udara, sementara gol kedua dan ketiganya membuktikan naluri predator dalam membaca arah pantulan bola liar serta menempatkan diri di ruang kosong yang luput dari kawalan bek lawan. Kehadiran tipe penyerang seperti Baker melengkapi kepingan puzzle taktik John Hurtman yang sempat hilang. Indonesia kini memiliki variasi serangan yang sangat kaya. Garuda tidak lagi monoton mengandalkan tusukan sayap, melainkan mampu membongkar pertahanan berlapis lawan lewat build-up sabar dari bawah, kombinasi umpan terobosan pendek, dominasi bola mati, hingga penyelesaian akhir dari penyerang murni yang memiliki rasio konversi tinggi. Variasi taktik tingkat tinggi ini membuat peta persaingan di grup A langsung bergejolak, menempatkan Indonesia sebagai kandidat terkuat yang paling dihindari oleh tim-tim lain. Transformasi masif ini seketika memicu alarm darurat di markas rival-rival regional, terutama Vietnam. Sebagai salah satu kekuatan tradisional di Asia Tenggara, Golden Star Warriors mengamati setiap gerak-gerik Garuda dengan tingkat kewaspadaan maksimal. Media dan pengamat sepak bola Vietnam secara terbuka mengakui bahwa skuad asuhan John Hurtman saat ini menjelma menjadi ancaman paling nyata bagi dominasi mereka. Kemenangan 5-1 atas Kamboja membuka mata kubu seberang bahwa Indonesia bukan lagi tim yang sekadar mengandalkan motivasi emosional, melainkan tim yang memegang kendali penuh atas jalannya laga berkat kematangan taktik dan kedalaman skuad yang merata. Babak pertama Piala AFF 2026 ini telah membuktikan satu hal. Era baru sepak bola Indonesia resmi dimulai, dan standar tinggi telah diletakkan di atas lapangan hijau. Gelombang kejut yang dikirimkan oleh Timnas Indonesia di laga perdana Grup A Piala AFF 2026 tidak hanya memantik euforia di kalangan pendukung Garuda, tetapi juga menyalakan alarm darurat berketukan tinggi di markas besar sepak bola Vietnam. Di ibu kota Hanau, staf pelatih dan para pengamat sepak bola Golden Star Warriors langsung menggelar evaluasi mendalam setelah menyaksikan kedikdayaan skuad asuhan John Hurtman melibas Kamboja dengan skor telak 5-1. Bagi publik Vietnam, kemenangan tersebut bukan sekadar angka di papan skor, melainkan sinyal ancaman nyata yang menggoyang status hegemoninya di panggung sepak bola Asia Tenggara. Selama bertahun-tahun, rivalitas antara Indonesia dan Vietnam selalu dilandasi oleh gengsi tinggi, tensi permainan yang keras, serta perang urat saraf di media. Namun, ada perbedaan fundamental pada edisi Piala AFF 2026 ini. Jika pada pertemuan-pertemuan sebelumnya Vietnam kerap memandang sebelah mata mentalitas bertanding Garuda yang seringkali inkonsisten, kali ini narasi tersebut berubah total. Media-media terkemuka di Vietnam secara terbuka mengakui bahwa timnas Indonesia menjelma menjadi lawan paling berbahaya dan paling matang di turnamen tahun ini. Transformasi kolektif, kedalaman skuad yang merata, serta hadirnya para pemain berlevel grade A membuat Golden Star Warriors harus memutar otak 2 kali lipat untuk mencari celah kelemahan dalam formasi taktik John Hurtman. Kendati demikian, Vietnam sama sekali tidak menunjukkan gestur gentar. Datang dengan status sebagai salah satu raksasa tradisional ASEAN, pelatih kepala Kim Sang-sik membawa gerbong skuad terbaiknya yang dipersiapkan secara matang untuk mempertahankan martabat bangsa. Dari total 25 pemain yang diboyong ke turnamen, terdapat pilar-pilar naturalisasi berkualitas tinggi yang disiapkan khusus untuk menjadi pembeda di momen krusial. Nama-nama seperti Lee Giang, Patrick Henryo, Rafaelson, hingga Giovanni Magno adalah kartu truf utama di tangan Kim Sang-sik. Kombinasi antara pemain lokal berpengalaman yang sudah lama membangun chemistry bersama dan tambahan tenaga dari para pemain naturalisasi ini memberikan keyakinan penuh bagi publik Vietnam bahwa mereka masih memegang formula rahasia untuk meredam agresivitas tim-tim besar. Sejumlah pengamat sepak bola di Hanau bahkan menilai bahwa pengalaman bertanding di laga-laga bertekanan tinggi serta kedisiplinan taktik bertahan akan menjadi senjata utama Vietnam untuk meredam ledakan lini serang Indonesia. Mereka menyadari bahwa meladeni permainan terbuka Garuda di lini tengah adalah sebuah blunder besar. Oleh karena itu, pendekatan pragmatis dengan penguasaan ruang yang ketat diprediksi akan menjadi strategi utama Kim Sang-sik. Vietnam kemungkinan besar akan mencoba mematikan suplai bola dari Tom Haye di lini sentral, sekaligus memutus jalur distribusi umpan yang selama ini menjadi poros kreativitas permainan Garuda. Disinilah letak daya tarik utama yang paling dinantikan oleh seluruh pecinta sepak bola regional,
sebuah bentrok taktik kelas berat antara dua kekuatan yang sedang berada di puncak performa. Duel ini bukan sekadar pertarungan antar 11 pemain di atas lapangan hijau, melainkan sebuah laboratorium strategi di mana John Hurtman dan Kim Sang-sik saling adu kecerdasan membaca permainan. Ketika lini tengah Indonesia dikomandiu oleh visi kelas Eropa, Vietnam membalasnya dengan kerapatan blok pertahanan dan transisi negatif yang sangat mematikan. Setiap detail kecil, mulai dari perebutan bola pertama di lini kedua hingga konsentrasi barisan belakang saat mengantisipasi bola mati, akan menjadi penentu jalannya pertandingan. Lebih dari sekadar perebutan 3 poin di fase grup, tensi duel Indonesia kontra Vietnam di Piala AFF 2026 ini telah bergeser menjadi sebuah pertaruhan harga diri, gengsi, dan validasi siapa yang paling pantas menyandang status raja baru sepak bola Asia Tenggara. Kemenangan atas Kamboja telah membuktikan bahwa mentalitas Garuda sudah teruji. Namun ujian sesungguhnya yang menentukan batas kemampuan maksimal tim ini ada di hadapan Vietnam. Apakah metamorfosis total timnas Indonesia di bawah John Hurtman cukup tangguh untuk meruntuhkan tembok pertahanan Golden Star Warriors? Atau justru pengalaman matang Vietnam yang akan kembali menjadi momok menakutkan? Jawabannya akan tersaji di atas rumput hijau dalam duel terakbar yang siap menghentikan napas seluruh supporter di Asia Tenggara. Oke teman-teman, menyaksikan perjalanan timnas Indonesia belakangan ini menghadirkan sebuah emosi yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ada rasa haru, bangga, sekaligus optimis yang perlahan-lahan tumbuh kembali di dalam dada. Kita semua tahu menjadi penikmat sepak bola, timnas Indonesia adalah sebuah perjalanan emosional yang penuh lika-liku. Kita sudah terbiasa dengan cerita-cerita sedih, harapan yang sering pupus di tengah jalan, serta siklus kekecewaan yang berulang dari tahun ke tahun. Namun, apa yang kita saksikan di Piala AFF 2026 ini terasa berbeda. Ini bukan lagi sekedar angan-angan kosong, melainkan sebuah harapan baru yang benar-benar nyata di depan mata. Teman-teman, mari kita jujur pada diri sendiri. Sebagai penikmat sepak bola tanah air, betapa seringnya kita merasa lelah melihat tim kesayangan kita berjuang hanya dengan mengandalkan semangat juang tanpa permainan yang jelas. Kita sering kalah bukan karena pemain kita tidak punya bakat, tetapi karena kita tertinggal secara sistem organisasi permain dan kedalaman skuad. Namun, metamorfosis total yang diracik oleh John Hurtman bersama kehadiran para pemain bermental baja seperti Tom Haye dan Michael Baker telah meruntuhkan keraguan lama itu. Kemenangan telak 5-1 atas Kamboja bukan sekedar pesta gol biasa, tapi sebuah deklarasi bahwa mentalitas Garuda telah berubah. Kita kini memiliki tim yang tidak lagi panik saat ditekan, punya cara keluar dari situasi sulit, dan yang paling penting memiliki insting mematikan di kotak penalti lawan yang sudah lama hilang dari sepak bola kita. Teman-teman, bayangkan apa artinya ini bagi masa depan sepak bola Indonesia. Ketika generasi muda kita melihat para pemain Garuda tampil begitu tenang, mendominasi penguasaan bola, dan bertarung sejajar dengan tim-tim raksasa Asia Tenggara seperti Vietnam, Thailand. Standar mimpi anak-anak kecil yang berlatih di lapangan kampung ikut naik secara drastis. Mereka tidak lagi bermimpi sekedar bisa bermain sepak bola, tetapi bermimpi menjadi pemain cerdas yang mampu mengatur tempo seperti Tom Haye, bermimpi menjadi pemain cerdas yang mampu mengatur tempo seperti Tom Haye, atau menjadi predator ujung tombak seperti Michael Baker. Transformasi ini menciptakan efek domino yang luar biasa.
bagi ekosistem sepak bola nasional dari pembinaan usia dini hingga liga domestik yang terpacu untuk menaikkan kualitas kompetisinya agar setara dengan standar Eropa yang kini dibawa ke skuad merah putih. Teman-teman, tentu saja perjalanan ini belum selesai. Ujian sesungguhnya baru saja akan dimulai saat kita menghadapi Vietnam, sebuah tembok tebal yang selama ini menjadi batu sandungan terbesar ambisi kita di Asia Tenggara. Laga melawan Golden Star Warriors nanti malam atau akhir pekan ini bukan sekedar urusan merebutkan 3 poin di fase grup, melainkan ujian mentalitas tertinggi untuk membuktikan apakah Garuda benar-benar siap naik tahta menjadi raja baru di kawasan Asia Tenggara ini. Wajar kita ada secercah rasa cemas di dalam hati kita karena kita terlalu sering berharap besar lalu dipatahkan dengan keadaan. Tapi bukanlah justru disitulah letak keindahan sejati dari sepak bola. Harapan selalu lahir dari ketidakpastian dan keyakinan selalu tumbuh dengan di tengah keraguan. Teman-teman, mari kita tonton nanti Indonesia melawan Vietnam. Apakah Indonesia bisa memenangkan pertandingan? Apakah Indonesia bisa mengemas 3 poin dari Vietnam? Terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini sampai akhir. Ikuti terus video-video terbaru di channel Zona Statistik. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga bagikan video ini ke teman-teman kalian, saudara-saudara kalian. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Saya pamit undur diri. See you next time.